warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilmi Yasni dengan NIM 2514010059 dari kelas PAIB semester 1. Di video kali ini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar studi hukum Islam dengan dosen pengampu, yaitu Ibu dosen Nur Asia SHIMA. Dan adapun tugas yang diberikan Ibu itu yaitu yang pertama, pentingnya pembelajaran PSHI bagi mahasiswa PAI, dan yang kedua yaitu apa saja ruang lingkup hukum Islam, dan yang ketiga yaitu pembahasan apa saja yang menarik selama semester 1 ini. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pentingnya pembelajaran PSHI bagi mahasiswa PAI. Mengapa pembelajaran pengantar studi hukum Islam itu sangat penting bagi mahasiswa anak PAI? Yaitu karena hukum Islam adalah sebagai dasar dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Hukum Islam itu tidak hanya mencakup aspek ibadah saja, tetapi juga mencakup aspek muamalah maupun akhlak dalam membentuk sikap dan pola pikir serta perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan pemahaman yang baik terhadap hukum Islam, mahasiswa PAI dapat menjalani kehidupan yang terarah berlandaskan hak Al-Quran dan hadis serta memiliki kepekaan terhadap keadilan dan kemaslahatan umat. Selain sebagai modal pribadi, hukum Islam juga berfungsi sebagai modal akademik dan profesional bagi mahasiswa PAI yang nantinya akan menjadi penguasaan ilmu ini memungkinkan mahasiswa dapat menyampaikan materi secara sistematis, moderat, serta bijaksana dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari ilmu ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan perkuliahan saja, tetapi untuk membentuk mahasiswa PAI agar menjadi pendidik yang berilmu dan berakhlak mulia serta mampu berkontribusi dalam kehidupan manusia, dalam membina kehidupan manusia dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik itu hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia yang lainnya. Dan adapun ruang lingkup hukum Islam itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ibadah, yang dimana ibadah ini adalah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya seperti puasa, sholat, dan zakat maupun haji. Tujuannya yaitu agar dapat lebih memperdekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua yaitu muamalah, yang dimana muamalah ini adalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Contohnya seperti jual beli, minjam meminjam, utang piutang maupun utang piutang ataupun sewa menyewa. Tujuannya yaitu agar menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga yaitu jinayah, yang dimana jinayah ini yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi hukum dalam Islam. Contohnya seperti hudud, qisas dan ta'zir. Tujuannya yaitu untuk menciptakan keamanan dan keadilan serta melindungi hak-hak manusia. Dan yang keempat yaitu munakahat, yang dimana munakahat ini yaitu mengatur tentang yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Contohnya seperti menikah, mahar, nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri. Tujuannya yaitu untuk menjaga keturunan dan
membentuk keluarga yang samawa. Yang kelima yaitu siasah, yang dimana siasah ini adalah yang mengatur tentang hubungan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti kepemimpinan dan hak dan kewajiban pemimpin dan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menjaga keadilan sosial serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam bermasyarakat. Yang keenam yaitu akhlak, yang dimana akhlak ini mengatur perilaku dan moral manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia dan sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, yang terakhir pembahasan yang menarik bagi saya yaitu tentang hukum taklifi, yang dimana hukum taklifi ini adalah seperangkat aturan yang diperintahkan oleh Allah yang berkaitan dengan mukallaf, yang di dalamnya itu mengandung tuntutan-tuntutan untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Adapun hukum-hukum tersebut yaitu ada 5, yaitu yang pertama adalah wajib, yang dimana wajib ini adalah segala sesuatu yang jika dia dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan jika dia ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa. Seperti contohnya yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan zakat. Dan yang kedua yaitu sunnah, yang dimana sunnah ini adalah segala sesuatu yang bila dia dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, dan jika dia ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu makruh, di mana makruh ini adalah segala sesuatu yang jika dia dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa, dan jika dia ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti menahan buang air besar ketika sholat. Yang keempat yaitu haram, yang dimana haram ini yaitu apabila dia dikerjakan dia akan mendapatkan dosa, dan jika dia jika dia meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti mencuri, pembunuhan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu mubah, yang dimana mubah ini yaitu segala sesuatu yang jika dia itu dikerjakan tidak akan mendapatkan pahala, dan jika dia ditinggalkan juga tidak akan mendapatkan dosa. Itu contohnya seperti tidur, makan, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.